darkness will be. Rise if you would, for that is our curse. May the flames guide thee. Halo teman-teman, selamat datang di channel Reinkarnasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita Donghua berjudul Immortality Part 39. Pada episode part sebelumnya, kita telah melihat bagaimana aksi Fang Han dalam melawan murid sejati dari Sekte Tai. Dalam pertarungan itu pun, Fang Han yang saat itu melawan Yao Dian cukup kewalahan, karena secara tingkatan kultivasi, Fang Han berada 2 level di bawah murid sejati bernama Yao Dian itu. Dan di akhir video, kita juga melihat bagaimana kecerdikan Fang Han, yang mana ia memanfaatkan beberapa formasi besar yang berada di dalam tripod Raja 5 penjara untuk memukul balik Yao Dian. Lantas, bagaimana kisah selanjutnya? Akankah Fang Han akan berhasil ditangkap oleh murid sejati dari Sekte Tai bernama Yao Dian ini? Atau mungkinkah bagi Fang Han untuk membalikkan keadaan? Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Semoga bisa terhibur. Pada saat ini, setelah Ki Harimau Putih ini meledak karena terkena semburan bola api formasi besar tripod Raja 5 penjara, secara alami, Yao Dian sebagai pemilik dari Ki Harimau Putih itu juga segera diinduksikan oleh efek ledakannya, dan kemudian dari mulutnya menyemburkan darah. Melihat kesempatan ini, Fang Han tentu saja tidak mau menyia-nyiakannya. Ia segera mendesak formasi besar tripod 5 penjara lainnya, dan dengan berputar dengan kecepatan tinggi, tripod Raja 5 penjara itu tiba-tiba mengeluarkan gemuruh sonik. Dengan kuat, tripod Raja 5 penjara Fang Han yang berukuran sebesar rumah segera bergegas, bersiap menghantam tubuh dari murid sejati Sekte Tai yang bernama Yao Dian. Bahkan sebuah gunung, jika terkena formasi hantaman tripod Raja ini, niscaya gunung itu akan hancur lebur, apalagi hanya seorang manusia. Akan tetapi, Yao Dian berbeda dari manusia pada umumnya. Ia telah mengembangkan kekuatan alam magis tingkat keempat, alam Yin dan Yang. Secara alami, mananya juga sangat kuat. Meskipun Harimau Putih sebelumnya meledak setelah terkena formasi besar yang dikeluarkan oleh tripod ini, Yao Dian masih dapat menunjukkan kekuatan yang kuat dalam situasi yang kritis ini. Dengan mengaum keras, Yao Dian segera menggenggam tangannya. Dan kemudian, sejumlah energi berwarna putih susu segera dibangkitkan lagi dari dalam tubuhnya, memvisualisasikan menjadi sebuah tameng untuk melindungi tubuhnya dari hantaman tripod Raja 5 penjara. Setelah menerima serangan ini, Yao Dian segera berkata kepada Fang Han yang berada di dalam tripod rajanya, "Anda benar-benar licik, menggunakan trik untuk menghancurkan Ki Harimau Putihku. Baiklah, karena ini kemauanmu, aku akan menangkapmu hidup-hidup, lalu menghapuskan kekuatan magismu. Setelahnya, aku akan menggantungmu hidup-hidup dengan pedang, agar kamu bisa merasakan rasa sakit selama 81 hari di depan umum. Dan setelahnya, aku akan mengembalikan tubuhmu ke Sekte Yuhua." Sesaat setelah mengatakan ini, Yao Dian segera meraung keras, seakan menggetarkan bumi. Ini adalah auman Tianxi Zen Gong yang dia kembangkan. Auman ini sendiri memiliki sifat yang kuat, dan semangat yang menggebu seperti auman singa, dan raja dari berbagai binatang buas ditampilkan dengan jelas. Dalam ki yang terkondensasi, pedang terbang yang sebelumnya dia kendalikan, kini telah terbang kembali dan segera berubah menjadi seperti jaring sutra yang berputar, lalu terjalin menjadi jaring pedang yang padat. Setelahnya, dengan tatapan tajam, Yao Dian segera melemparkan jaring pedang ini menuju tripod raja, dan bersiap menelan tripod Raja 5 penjara Fang Han. Saat jaring itu mengenai dinding terluar dari tripod itu, suara pemotongan logam yang tak terhitung jumlahnya segera terdengar. Ternyata jaring pedang Yao Dian ini berniat untuk membelah tripod Raja 5 penjara ini dengan keras.
Melihat kondisi ini, Fang Han segera berkata kepada Fang Xiaolin dan Long Xuan di dalam tripod Raja 5 penjara. Penyihir putih, segera aktifkan arai 5 Dewa Api Guntur di tripod ini dengan kekuatan mana Anda. Long Xuan dan saya akan mendesak perkusi untuk memindahkan arai. Tampaknya Yao Dian ini sangat sulit untuk dihadapi. Jika dua murid sejati lainnya bergerak, saya takut kita akan dalam kondisi berbahaya. Sebelum mengatakan ini pun, Fang Han memberitahu penyihir dan Long Xuan beberapa komponen formasi besar di dalam tripod raja ini. Di sisi lain, penyihir putih ini juga tahu bahwa terdapat sesuatu yang tidak baik yang terjadi di luar tripod ini. Jika dia ditangkap oleh murid sejati dari sekte Tai ini, dia pasti akan dibunuh dengan kejam oleh Yao Dian. Dengan alasan bertahan hidup, penyihir putih segera menuangkan kekuatan sihir terbaiknya ke dalam susunan formasi arai 5 Dewa Api Guntur. Sesaat setelah formasi itu aktif, tripod Raja 5 Penjara segera meletuskan bola api lagi. Setelahnya, dengan memusatkan pikirannya, Fang Han dan Long Xuan segera menyuntikkan mana mereka, dan kemudian terkonsentrasi dan berubah menjadi arai pendorong sokong. Formasi sokong ini sendiri adalah formasi yang mampu mendorong tungku pil untuk bergerak dan terbang. Setelah diaktifkan, seluruh tungku raja ini akan terbang di udara dengan kecepatan yang bahkan akan melebihi kecepatan suara. Semakin besar mana penggunanya, maka semakin cepat pula daya dan kecepatannya. Kini, setelah semua mana Fang Han dan Long Xuan dituangkan ke dalam arai pendorong sokong, tungku pil ini tiba-tiba bergetar liar. Saat tripod ini bergerak dan mulai melayang, formasi guntur 5 Dewa Api yang diaktifkan oleh penyihir putih juga segera menyemburkan bola apinya, dan secara perlahan mulai menghancurkan jaring pedang Tai Yao Dian. Setelah jaring sepenuhnya telah hancur, tripod itu juga segera meluncur terbang dengan kecepatan yang melebihi suara, meninggalkan 3 murid sejati sekte Tai di medan perang sendirian. Setelah Fang Han meninggalkan medan perang kali ini dengan tiba-tiba, para murid sekte Tai itu sendiri segera terkejut, dan tidak menyangka bahwa tripod itu kini meluncur dengan kecepatan penuh meninggalkan mereka. Di sisi lain, kecepatan dari tripod raja ini sendiri terlalu cepat, dan saat ini, tripod ini meluncur terbang dengan kecepatan hingga 4 kali kecepatan suara. Saat tripod ini meluncur, bahkan suara dari gelombang tripod ini tertinggal jauh di belakang. Dan saat tripod ini membelah langit, goresan antara tripod dan atmosfer juga segera tercipta, menciptakan ekor api yang panjang di belakang tripod dan terlihat seperti burung phoenix dengan api emasnya. Kecepatan semacam ini sendiri hanya mampu dikejar oleh seorang master yang telah berkultivasi kerana tingkat kelima, alam surga dan manusia. Melihat tripod yang meluncur terbang ini, Yao Dian segera meraung lagi. Akan tetapi dia tahu bahwa dengan kecepatannya sendiri, tidak mungkin baginya untuk mengejar tripod ini dengan kecepatan supernya. Dan juga, kinya baru saja terkorosi. Lagi pula, dia juga sedikit terluka setelah terkena hantaman tripod raja ini sebelumnya. Jadi, dia kini secara perlahan mulai memulihkan energinya dan menyesuaikan nafasnya. Di sisi lain, 2 murid sejati lainnya yang bernama Xia Yu dan Yu Fen segera berkata dengan cepat. Kakak senior, pencuri kecil ini melesat pergi dengan begitu cepat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan mengejar lalu membunuhnya? Setelahnya, Yao Dian segera berkata dengan dingin. Jangan mengejarnya, kalian tidak akan mampu mengejar tripod itu. Lagi pula, jika kita berhasil mengejarnya, aku takut aksi kita akan diketahui oleh kultivator lain. Hal itu akan menjadi bumerang bagi sekte kita, karena telah mengejar dan membunuh murid-murid sekte Yuhua. Dampaknya akan sangat buruk. Lagi pula, aku tidak ingin menyebabkan terjadinya perselisihan antara sekte kita dengan sekte Yuhua. Sekarang, mari kita mempertimbangkan masalah ini lagi. Dan tentu saja, aku juga tidak akan membiarkan mereka mendapatkan tungku raja ini dengan mudah. Setelahnya, dengan wajah dingin, Xia Yu dan Yu Fen segera bertanya balik. Jika begitu masalahnya, sekarang, kemana kita harus pergi? Setelahnya, masih dengan senyuman dingin, Yao Dian segera berkata, kita akan pergi ke kota Wangui. Sebelumnya,
mereka telah membunuh pemilik pulau yang putus asa. Dan seharusnya, mereka akan pergi ke Wangui untuk menukar kepala bandit itu dengan hadiah. Sekarang, mari kita pergi ke sana dan menunggu mereka. Setelah terlihat, segera tangkap mereka di depan umum. Biarkan mereka kehilangan muka dan kehilangan harta mereka. Setelah mendengar ini, murid sejati lainnya juga segera berbicara. Yao Dian, kamu harus berhati-hati dengan anak ini. Saya merasakan, terdapat sesuatu di tangan Fang Han ini. Semacam kekuatan iblis yang tampaknya akan dapat merusak kekuatan magis sekte abadi. Ini sangat berbahaya. Setelah kita menemukannya, kamu harus mengatur seorang pembunuh, dan kamu tidak boleh membiarkan anak ini memiliki kesempatan untuk menggunakan harta sihirnya. Setelah diskusi ini selesai, para sekelompok murid Tai ini kemudian terbang menuju kota laut Wangui. Lalu kemudian pada saat ini, plot kembali ke arah Fang Han. Sebuah tungku besar yang saat ini meluncur melintas di atas laut, udara yang terseret di belakangnya mampu menghanyutkan air laut, membuat sebuah parit atau selokan yang dalam sepanjang ia melintas. Sesaat kemudian, tripod itu dengan tiba-tiba berhenti, dan segera terjatuh ke laut dengan bodohnya. Saat tripod ini terjatuh dan mulai menyentuh air laut, gelombang besar efek tabrakan tripod itu dengan air laut dalam radius puluhan mil juga segera tercipta. Untungnya, pada saat ini Fang Han berada di area laut dalam. Jika tidak, dan jika banyak kapal yang melintas, niscaya bahkan kapal besar pun akan terbalik terkena sapuan gelombang ini. Tampaknya tripod yang terjatuh ini telah kehabisan mana. Lalu kemudian pada saat ini, suara Fang Han terdengar dari dalam tripod itu. Untuk mampu membuat terbang tungku raja ini ternyata benar-benar menghabiskan mana. Saya telah menghabiskan lebih dari setengah mana saya sejauh ini setelah menerbangkan tripod ini. Sekarang, roh saya tampaknya sedikit kelelahan. Jika kita ternyata dibuntuti murid-murid sekte Tai itu, hidup kita akan sulit untuk diselamatkan. Saat mengatakan ini, Fang Han yang saat ini sedang duduk di dalam tripod ini juga segera mendesis untuk waktu yang cukup lama. Dalam satu desahan, dia sepertinya tidak lagi mendesak formasi besar untuk menerbangkan kembali tripod tungku ini, akan tetapi mencoba yang terbaik untuk beristirahat, menjalankan semangatnya, dan memulihkan mananya. Setelah mendengar ini, Long Xuan pun juga segera berbicara dengan wajah yang tampak kelelahan karena kehabisan mana. Saya juga tidak berharap bahwa murid-murid sejati sekte Tai itu mengejar kita. Jika mereka memaksakan mengejar kita, saya berpikir bahwa di lautan yang luas ini terdapat ribuan kultivator lainnya yang sedang mengelana di atasnya. Jika seorang kultivator melihat murid sejati itu mengejar kita, para kultivator luar itu akan segera mengira bahwa murid sekte Tai sedang mengejar dan akan membunuh murid sekte Yuhua kita untuk merebut senjata ajaib ini. Dan itu akan berdampak buruk terhadap sekte Tai mereka jika berita itu menyebar. Setelah Long Xuan mengatakan ini, ia juga memiliki kesempatan untuk melihat setiap ruang di dalam tripod besar ini. Di tengah tripod 5 penjara ini, ada ukiran emas dan ukiran batu giok di mana-mana. Dan juga, terdapat banyak ruang rahasia kecil independen yang masing-masing ruang itu diukir dengan gambar, seperti pedang Huofeng, harimau naga guntur awan, jalan malam 100 hantu, kanibalisme 100 setan, dan masih banyak lagi. Dari gambar-gambar ini pun tampaknya mempunyai makna yang sangat dalam, seakan jalan keabadian dan jalan iblis akan dapat disatukan. Di sisi lain, Fang Han sendiri saat ini juga berada di ruangan di dalam tripod ini yang mempunyai ukuran sebesar aula keluarga kaya, yang dipisahkan oleh 9 layar bergambar jalan abadi dan iblis. Tata letaknya pun sangat indah, seakan mengungkapkan semua jenis misteri. Dan di setiap sisi dinding tripod ini, ia juga dapat melihat situasi di luar, yang mana ia sekarang dapat melihat bahwa ia sekarang terjatuh di dasar laut dalam, dan banyak ikan berenang di sekitarnya. Tripod ini sendiri saat ini posisinya tenggelam di dasar laut. Namun, tidak ada air yang masuk ke tripod tungku ini, dan itu akan menjadikan mereka sangat aman dengan posisi seperti ini. Selain itu, semua orang juga tidak merasakan tekanan di dasar laut dalam ini sama sekali.
karena dinding dari tungku pil ini sendiri tampaknya dibuat menggunakan bahan khusus dan misterius. Lalu kemudian pada saat ini penyihir putih Fang Xiaolin tiba-tiba bertanya, "Sekarang, apa yang harus kita lakukan?" Setelahnya, dengan wajah tenang Fang Han segera menjawab, "Saya berpikir, para murid Sekte Tai ini pasti tidak akan membiarkan kita pergi dengan begitu mudah. Dan karena sepertinya mereka tidak mengejar kita, saya menduga bahwa mereka pasti akan pergi ke kota Wangui untuk menunggu kita." Setelahnya, Fang Han kemudian melanjutkan, "Karena kita sebelumnya telah membunuh pemilik pulau yang putus asa itu, secara alami mereka berpikir bahwa kita akan pergi ke kota laut untuk menukar kepalanya dengan hadiah. Sekarang, mari kita istirahat sebentar untuk memulihkan mana. Setelahnya, kita dapat terbang lagi dan kemudian langsung menuju laut kehampaan." Setelah mendengar ini, Long Xuan juga segera berkata, "Fang Han, semoga prediksimu benar. Akan tetapi, kita harus pergi ke pasar laut. Seperti yang saya tahu, sebelumnya Anda juga telah menghabiskan batu giok kristal ajaib Anda. Dengan kondisi ini, begitu Anda bertarung, saya takut itu akan sangat berbahaya, karena mana Anda akan cepat habis, nyawa Anda juga akan terancam. Saya berpikir bahwa kita harus pergi ke pasar laut untuk membeli beberapa bahan obat untuk memperbaiki alkimia, memperkuat kekuatan saya serta memadatkan ki sejati saya. Jika saya mampu menyingkat ki sejati dan melipat gandakan mana saya, jika kita bekerja sama di saat terdapat sesuatu yang tidak diinginkan nanti, itu akan jauh lebih aman." Setelah mendengar ini pun, Fang Han segera terkejut hebat, lalu berkata, "Long Xuan, apakah Anda telah berhasil menyingkat ki sejati Anda? Kenapa bisa begitu cepat?" Menurut kebenaran, dari kekuatan Long Xuan sebelumnya di alam magis tingkat pertama, untuk memasuki ranah tingkat kedua, ranah ki sejati, setidaknya akan dibutuhkan 2 hingga 3 tahun bagi Long Xuan untuk dapat mengembangkan ki sejatinya. Setelahnya, dengan senyum manis Long Xuan segera berkata menjelaskan, "Fang Han, saya sebelumnya telah memanfaatkan pil umur panjang Yin dan Yang untuk berkultivasi dan masuk ke dalam rahasia kekuatan alam magis. Dan juga, ditambah dengan fisik tubuh khusus saya sendiri telah membudidayakan teknik 10.000 dewa air untuk saling melengkapi. Sekarang, saya juga memiliki kesempatan untuk dapat menggunakan tripod tungku pil ini. Jika saya dapat membeli ubur-ubur bunga matahari, ubur-ubur listrik hijau, dan ubur-ubur awan ungu di pasar laut, lalu kemudian saya olah alkimianya di dalam tripod tungku raja ini, saya berpikir bahwa ki sejati saya akan dapat dengan cepat saya raih." Setelah mengatakan ini, mata indah Long Xuan juga melihat ke sekeliling tripod tungku ini, lalu melanjutkan berkata, "10.000 dewa air, saya tidak tahu kapan teknik ini dapat saya sempurnakan. Jika saja saya dapat menemukan semacam air suci, dan kemudian menggunakan rahasia ilahi dari air suci ini untuk dilebur ke dalam tubuhku, niscaya manaku akan maju dengan pesat." Setelah mendengarkan ini, Fang Han dengan santai segera bertanya, Air suci jenis apa?" Setelahnya, dengan serius Long Xuan segera menjawab dengan jujur, "Di antara langit dan bumi, air suci pertama, air pelupa dari Sungai Kuning Suci." Ketika Fang Han mendengar kata air pelupa dari Sungai Kuning Suci, hatinya segera bergetar. Matanya menatap Long Xuan dengan tajam. Akan tetapi, ketika dia melihat bahwa Long Xuan setelah mengatakan itu ekspresinya kembali tenang, pikiran Fang Han juga segera kembali tenang. Fang Han berpikir, tampaknya Long Xuan tidak sengaja mengatakan tentang air kuning suci ini. Di dalam dunia yang kejam, teknik mental sering diperagakan orang. Seseorang berbicara seakan dia tidak mengetahui apapun terhadap lawan bicaranya. Akan tetapi, di dalam hatinya, ia sejatinya tahu apa yang dibicarakannya ini akan dapat mengganggu mental lawan. Di sisi lain, meskipun Long Xuan tidak tahu teknik mental, akan tetapi Fang Han tahu sedikit tentang ini. Long Xuan pun berpikir bahwa dia harus menggunakan mananya untuk mengumpulkan ribuan uap air yang berada di antara langit dan bumi, memadatkannya menjadi bola, memperbaiki kristal air, dan membentuk serta memadatkannya menjadi pil air. Setelah ia mampu memadatkan ribuan uap air ini menjadi pil dan kemudian meminumnya, ia akan dapat mampu berkultivasi ke tahap yang lebih tinggi di ranah elemen air. Setelahnya,
ia akan dapat dan mampu menguasai perairan dunia, serta memiliki kekuatan dan misteri yang tak terbatas. Namun, ada beberapa air yang berada di antara langit dan bumi yang sangat sulit diperoleh, seperti air suci 9 matahari, air suci 9 yin, dan sebagainya. Akan tetapi, di antara air suci tersebut, yang paling langka adalah air pelupa dari sungai suci mata air kuning Huangquan. Bahkan dengan secangkir air pelupa ini, selain dapat menghancurkan jiwa seseorang, air ini juga dapat membuat seseorang melampaui batasnya dalam hal pemikiran dan kultivasi. Fang Han sendiri menggunakan air pelupa ini bukan hanya untuk menyerang musuh, akan tetapi dia juga menggunakan air suci ini untuk meredam tubuhnya dan mengolahnya menjadi tubuh emas Raja Iblis. Dahulu kala, sungai suci Huangquan ini sendiri membentang luas di dunia ini, mengairi setiap tumbuhan yang berada di sekitarnya sehingga menjadi subur, dan bahkan lebih subur daripada tumbuh-tumbuhan yang umumnya berada di pinggiran sungai biasa. Akan tetapi, setelah sungai suci Huangquan ini berhasil dimurnikan menjadi peta Huangquan oleh Kaisar Huangquan, air dari sungai suci yang berada di antara langit dan bumi ini, kemudian menjadi terlupakan dan kemudian punah. Kultivasi 10.000 air Longsuan sendiri yang saat ini sangat membutuhkan air suci dari sungai Huangquan. Akan tetapi di sisi lain, Fang Han tidak bisa sebegitu cerobohnya untuk memberikan air pelupa ini kepada Longsuan. Bagaimanapun, gambar Huangquan belum siap untuk dipublikasikan Fang Han atas nama dirinya. Selain karena banyak kultivator tingkat tinggi yang memburunya, seperti Huatian yang sangat mengidamkan harta karun tingkat Tao ini, kekuatan Fang Han saat ini belumlah cukup kuat. Kecuali Fang Han telah berkultivasi ke tingkat kelima, alam surga dan manusia, maka ia akan berani sedikit mengekspos gambar Huangquan ini. Ini dikarenakan para penguasa alam surga dan manusia memiliki tingkat perhatian yang berbeda dari murid sejati biasa. Selain itu, penguasa alam surga dan manusia ini secara alami mereka akan mampu menyusun formasi besar, memperbaiki senjata spiritual, dan bahkan memperbaiki harta karun. Dapat dikatakan bahwa penguasa alam surga dan manusia adalah inti sebenarnya dari sebuah sekte. Fang Han sendiri juga tahu, bahwa jika dia bisa berkultivasi ke alam surga dan manusia, jika gambar Huangquan terungkap atau bahkan Fang Qingsui tahu, itu tidak akan menjadi masalah besar. Ini dikarenakan, murid sejati dari alam surga dan manusia ini memang rata-rata mempunyai senjata ajaib tingkat tertinggi. Akan tetapi, jika gambar Huangquan ini sampai terekspos dan diketahui oleh Hua Tiandou, ini akan berbahaya. Bagaimana tidak, ia sebelumnya sempat terlihat menginginkan harta tingkat Tao ini saat ia gagal dalam menyuling Raja Iblis Surgawi dengan tungku besarnya. Lalu kemudian pada saat ini, dengan tersenyum, Fang Han berbicara. Saudari Longsuan, rumor tentang air pelupa dari sungai suci Huangquan dikatakan telah mengering. Akan tetapi, di dunia ini hal-hal ajaib seperti sungai suci itu seharusnya tidak akan terputus. Suatu hari, aku akan menemukan air pelupa itu, dan kemudian memberikannya kepadamu agar seni 10.000 airmu menjadi hebat. Setelah mendengar ini, Longsuan juga segera tersenyum, lalu berkata, Fang Han, terima kasih. Lalu setelahnya, ia menghela nafas, lalu melanjutkan. Sayangnya, tripod Raja 5 penjara ini masih kekurangan formasi inti. Jika tidak, tripod ini akan dapat dibawa dengan mudah melesat mengitari dunia ini. Setelah mengatakan ini, nada Longsuan tiba-tiba menjadi bersemangat, lalu melanjutkan. Fang Han, di dalam aturan sekte Yuhua, terdapat sebuah aturan yang mengatakan bahwa setiap murid yang telah dan mampu berkultivasi hingga tingkat kelima, alam surga dan manusia, mereka akan dipanggil oleh Maha Guru sekte Yuhua. Setelah mereka dipanggil, para murid ini juga dapat meminta Maha Guru itu untuk diajarkan suatu hal sesuai keinginan mereka. Dan kamu dapat meminta untuk diajarkan formasi inti, dan setelahnya, tripod tungkupil ini akan menjadi senjata Dao dengan kekuatan yang lebih besar. Setelah mendengarkan ini pun, Fang Han juga segera terkejut, tampaknya ia baru saja mengetahui tentang peraturan ini. Dengan memikirkan hal ini, semangatnya untuk berkultivasi ke tingkat alam surga dan manusia menjadi lebih kuat dan kuat. Setelahnya, kemudian Longsuan melanjutkan. Baiklah, sekarang mari kita latih dan pelihara semangat kita.
tripod tungku pil Raja 5 penjara ini adalah tempat tinggal yang menyerupai gua bergerak terbaik. Terlebih, tripod ini juga bisa menyelam ke dasar air. Seni ilahi 10.000 air saya jika dilatih di dalam air, dan bahkan semakin dalam kedalaman air, akan semakin cepat kemajuannya. Setelah Long Xuan selesai membicarakan ini, dia diam-diam mengeluarkan pil, lalu menelannya dan kemudian memulihkan mananya. Ketika Fang Han melihat ini, dia juga tidak banyak bicara, dan dengan satu gerakan, labu berwarna emas ungu tempat pemilik pulau putus asa menyimpan pilnya segera terbang keluar. Dan segera, lusinan pil penopang kehidupan terbang keluar dari labu itu, dan kemudian ditelan seluruhnya ke mulut Fang Han. Setelah lusinan pil ini ditelan, arus hangat segera naik dari perut, mengalir ke seluruh tubuh, dan kemudian perlahan memobilisasi darah, merubahnya menjadi roh, dan kemudian berubah menjadi mana selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, sejumlah besar pil ini juga terbang di dalam peta Huang Quan, dan masuk ke dalam mulut 10 Shuro yang sedang tidur. Fang Han sendiri awalnya memiliki 10 asura dan kemudian melelehkan 10 pedang terbang dengan sangat mematikan. Akan tetapi, karena kurangnya pil untuk memberi mereka makan, secara alami, Fang Han hanya membiarkan mereka berkultivasi di dalam gambar Huang Quan, dan tidak membiarkan mereka bertarung keluar dari dalam gambar. Asura ini sendiri, setelah menerima dan memakan pil darah yang terbuat dari yasa terbang bersisik putih sebelumnya, kini mereka juga mulai menumbuhkan rambut putih di sekujur tubuhnya. Dengan perubahan seperti ini, kapasitas kekuatan mereka juga meningkat lebih kuat, dan juga, kini mereka juga memiliki nafsu makan yang lebih besar. Lalu kemudian pada saat ini, Fang Han tiba-tiba berbicara di dalam hatinya. 10 asura ini, saya tidak tahu kapan mereka akan berubah menjadi asura besar. Saya khawatir, perubahan itu akan memakan waktu hingga puluhan tahun. Oh ya, ngomong-ngomong, di antara harta yang ditinggalkan oleh pemilik pulau yang putus asa, ada begitu banyak alat dan jubah spiritual. Saya sepertinya akan dapat memanfaatkan senjata spiritual ini untuk diberikan kepada Shuro ini. Setelahnya, saya dapat meminumkan darah ular Raja Air Hitam, dan kemudian menyempurnakan kembali para asura ini dengan kekuatan tungku pil Raja 5 penjara. Setelah memikirkan ini, Fang Han segera beristirahat untuk waktu yang lama. Setelah mananya pulih, tiba-tiba pikirannya bergerak, dan kemudian ke-10 Shuro tiba-tiba terbang keluar dari gambar musim semi kuning, dan kemudian mendarat di sampingnya. Ketika Fang Han memikirkan tentang harta yang ditinggalkan oleh pemilik pulau yang putus asa lagi, kini, tiba-tiba 10 jubah berkilauan semuanya terpakai pada asura ini. Sebelumnya, ada total 28 jubah dalam koleksi pemilik pulau yang putus asa sebelumnya, dan semuanya adalah senjata spiritual yang luar biasa. Segera, setelah para asura ini mengenakan jubah itu, kini semburan darah menyembur keluar, berubah menjadi 10 satin sutra berwarna darah, menutupi seluruh tubuh mereka. Darah ini adalah darah ular Raja Air Hitam. Setelah melihat proses ini, kini Fang Han kemudian mulai mengaktifkan kemampuan alkimia tungku pil Raja untuk memurnikan tubuh api sejati. Dan segera, semburan api kemasan meledak dari layar, langsung menyelimuti ke-10 asura itu. Darah hitam ular Raja Air semuanya kini secara perlahan disempurnakan ke dalam tubuh sura ini. Dan pada saat yang sama, senjata spiritual dan jubah yang menyelimuti tubuh mereka semuanya juga mulai disempurnakan. Setelah disempurnakan, formasi besar pada jubah juga segera menyatu pada cangkang tubuh asura ini. Ke-10 Shuro Fang Han ini kini rambut putihnya mulai tumbuh dari kulit terluar, dan kini mulai memanjang dan lebih panjang dari sebelumnya. Aura kemarahan yang sengit juga menjadi lebih kuat, dan pada saat yang sama, tubuh mereka tumbuh jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Kini, kekuatan fisik yang sangat kuat mulai meledak dari tubuh Shuro ini. Dan sekarang, mereka bukan lagi Shuro biasa, akan tetapi lebih merujuk pada Shuro yang telah bermutasi. Shuro biasa sendiri biasanya mempunyai kekuatan yang setara dengan 13 kuda ganas. Dan sekarang, Shuro yang bermutasi ini, kekuatan fisiknya setidaknya akan setara dengan 60 hingga 70 kuda ganas. Ini adalah kekuatan Shuro yang dilebur dengan pedang terbang, jubah, dan darah ular Raja Air Hitam.
hampir setara dengan seorang master kekuatan alam magis. Akan tetapi, mereka kini belum memiliki kekuatan sihir, dan di saat mereka bertarung, mereka hanya akan bergantung pada kekuatan tubuh dan fisik mereka. Setelah menyempurnakan 10 asura ini, Fang Han tenggelam dalam kultivasinya lagi. Dia mengingat pengalaman bertarung melawan pemilik pulau yang putus asa dan pengalaman bertarung melawan Yao Dian itu. Dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan buku kuno tangan putus asa Tiangang. Dalam buku ajaib ini, ia akan mempelajari dengan cermat metode-metode untuk menyegarkan vitalitas. Kini, 3 hari penuh sudah berlalu. Dalam waktu ini, Fang Han juga telah menyempurnakan ki sejati Kaisar Kayunya kembali. Ia juga telah mempelajari berbagai keterampilan bertarung. Dan juga, Fang Han telah menemukan pikiran dan ketangkasannya kembali, serta mengembalikan kekuatan fisik dan mana di dalam tubuhnya ke kondisi puncak, yang bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, Long Xuan dan penyihir putih itu juga hampir selesai berkultivasi. Setelah mereka selesai berkultivasi dan mulai membuka matanya, pada saat ini Fang Han segera berkata, "Baiklah, mari kita pergi ke kota Laut Wangui." Setelah mengatakan itu, Fang Han mulai mendesak tripod tungku pil ke permukaan. Setelah sampai di permukaan laut, Fang Han, Long Xuan dan penyihir putih segera keluar dari tripod tungku itu, dan kemudian terbang melayang di sampingnya. Setelahnya, dengan sekejap mata, tripod itu tiba-tiba menghilang, ditarik masuk ke dalam peta Huang Quan. Kemudian, setelah menentukan arah lokasi, dengan energi sejatinya, Fang Han segera perlahan-lahan terbang ke depan. Di sisi lain, jika terbang menggunakan tripod ini, itu akan menghabiskan terlalu banyak mana, sehingga Fang Han memilih untuk terbang secara mandiri tanpa menggunakan tripod itu. Pada saat ini, setelah Fang Han and the Gang terbang sejauh ribuan mil, samar-samar kini Fang Han mulai bisa melihat bahwa jauh di depannya mulai nampak sebuah pulau di tengah Laut Cina Selatan, di mana kota Laut Wangui berada. Saat mereka bertiga terbang, angin laut yang cerah juga mulai nampak, dan nafas musim semi samar-samar datang dari kejauhan. Fang Han sendiri saat ini melihat tajam ke kejauhan, lalu berkata, "Saya melihat sebuah pulau yang luas yang mengambang di tengah lautan. Tampaknya di tengahnya ada sebuah kota dengan populasi dan juga toko di sepanjang pantai." Di sisi lain, di pantai dan pelabuhan itu sendiri, kapal yang tak terhitung jumlahnya juga terlihat datang dan pergi. Tampaknya kota Wangu ini 10 kali lebih makmur daripada kota yang berada di tengah daratan. Kapal-kapal yang berada di pelabuhan ini sendiri juga sangat bervariasi. Antara lain terdapat kapal menara, kapal layar, dan kapal bergigi 5. Fang Han sebelumnya juga telah melihat banyak kapal di provinsi Longyuan, karena semasa dia menjadi budak, dia tinggal di dekat sungai Longyuan. Di pelabuhan Longyuan, ibu kota dinasti Dali sendiri, terdapat jenis kapal yang berlabuh di sana. Akan tetapi, Fang Han belum pernah melihat kapal besar dengan muatan 100.000 kati dan ratusan ribu kati yang kini nampak di pelabuhan kota Wangu ini. Selain kapal-kapal raksasa ini, Fang Han juga melihat kerumunan orang berjalan naik turun kapal raksasa itu seperti semut. Dan Fang Han sendiri tampaknya belum pernah melihat kapal raksasa sebesar itu. Setelah melihat ini pun, Long Xuan segera berkata, menjelaskan kepada Fang Han. "Fang Han, kapal-kapal besar itu sendiri memiliki atmosfer baja yang kuat, dan mereka sebenarnya terbuat dari baja. Dan juga, kapal-kapal besar itu adalah kapal kekaisaran pertama di dunia, Kekaisaran Daxuan. Setiap tahun, Kekaisaran Daxuan memiliki banyak pertukaran perdagangan dengan kota Wangui, mengangkut tumbuhan untuk ditanam, membeli harta karun eksotis dari laut, dan bahkan mengangkut kristal ajaib. Kapal raksasa yang terbuat dari besi dan baja jenis ini sendiri mampu menerobos ombak besar di laut, dan menempuh perjalanan ribuan mil setiap hari." Setelah mendengar ini, Fang Han segera berkata dengan mata penuh kekaguman, "Ini adalah tingkatan level yang bagus dalam hal manajemen kota. Dan juga, akankah kerajaan besar yang mendalam benar-benar menjual kristal ajaib?" Setelahnya, Long Xuan segera menanggapi perkataan Fang Han ini. "Fang Han, kerajaan Daxuan,
atau yang lebih dikenal sebagai Kekaisaran Mendalam Besar dikendalikan oleh satu sekte, Sekte Taiyi. Sumber daya dan pembuluh darah yang dimiliki oleh Sekte Taiyi itu juga terlalu banyak dan tidak dapat diukur. Dikabarkan bahwa tempat mereka menambang itu berada di luar langit. Sebelumnya, Sekte Taiyi itu membuka sebuah tempat pelatihan seperti tempat pelatihan arena iblis surgawi di Sekte Yuhua kita. Akan tetapi, setelah mereka mendalaminya, mereka menemukan beberapa bintang dan planet dengan banyak kristal ajaib. Itu adalah salah satu alasan bagi Sekte Taiyi mereka saat ini sangat makmur dan sukses. Setelah mendengar ini, Fang Han segera mengerutkan keningnya, lalu berkata, "Para murid Sekte Taiyi itu, semuanya terlihat seperti seakan utusan surgawi yang berjalan menuju surga, sangat arogan. Sekarang, saya harus berurusan dengan segalanya. Dan juga, saya tidak percaya bahwa jika arogansi dan dominasi Sekte Taiyi terus berlanjut, 9 sekte abadi lainnya akan puas." Saat mengatakan ini, di dalam benak Fang Han juga memikirkan Yao Dian, Shao Yu dan Yu Fen. Bagaimana tidak, di wajah orang-orang ini terlihat sangat arogan, dan Fang Han sangat ingin sekali segera membunuh mereka. Akan tetapi, Fang Han juga mengerti bahwa ini hanya pemikiran halu di benaknya. Jika ia ingin merealisasikan pemikirannya ini, selain terlalu sulit untuk membunuh seorang murid sejati yang di atas kertas level kultivasinya di atas Fang Han, ia juga khawatir bencana besar akan benar-benar terjadi antara Sekte Taiyi dengan Sekte Yuhuanya, dan tidak ada yang bisa meredam amarah dari kedua sekte besar ini. Setelah mendengar ini, Long Xuan juga segera berkata, "Fang Han, bahkan membunuh utusan suatu sekte saja sama halnya menantang terang-terangan terhadap sekte yang mengirim utusan itu, apalagi membunuh seorang murid sejati dari suatu sekte besar. Lagi pula, Sekte Taiyi sendiri bahkan memiliki kekuatan untuk menekan 9 jalan sekte iblis. Dan juga, yang lebih terpenting, mereka tidak hanya memiliki banyak master tertinggi di alam rahasia umur panjang, akan tetapi menurut legenda, mereka juga memiliki artefak abadi." Di sisi lain, pada saat ini Nagayan yang sedang melatih kultivasinya di gambar Huang Quan, ia juga meracik ular raja air hitam, mengubah daging dan darahnya menjadi pil, mengupasnya, dan kemudian membuat diagram formasi. Gigi dari ular itu sendiri juga bisa ditempa dan dijual dengan harga bagus di pasar seperti pasar laut Wangu ini. Dan di dalam tripod 5 penjara Raja Ding di dalam gambar Huang Quan ini, Nagayan juga bisa bermain-main sesuka hati. Dengan formasi di tripod ini, kualitas obat dapat disempurnakan menjadi jauh lebih baik. Akan tetapi, ketika ia mendengar kata artefak abadi, ia segera berdiri diam, seolah mengingat-ingat suatu hal di masa lampau. Ia sepertinya mengingat beberapa rahasia kuno. Sebagai alat roh yang mengikuti Kaisar Huang Quan di masa lampau, Nagayan secara alami juga mengetahui banyak rahasia kuno, rahasia sekte abadi. Dan Fang Han sendiri juga setelah mendengar ini, ia juga segera terkejut, lalu bertanya, "Long Xuan, artefak abadi macam apa itu? Apakah bagi seseorang ada yang mampu memiliki senjata abadi seperti ini?" Fang Han sendiri juga tahu bahwa senjata sihir dunia ini dibagi menjadi 5, senjata ajaib, senjata spiritual, senjata tingkat harta karun dan senjata tingkat Tao. Fang Han juga tahu apa itu Ki abadi dan Tao abadi, akan tetapi, dia tidak tahu apa itu artefak abadi. Setelahnya, pada saat ini Long Xuan meneruskan berbicara, "Fang Han, aku tidak tahu artefak abadi seperti apa yang dimiliki Sekte Taiyi ini. Ini adalah rahasia tertinggi dari jalan abadi dan iblis." Saat mengatakan ini pun, Long Xuan menggelengkan kepalanya, rupanya dia benar-benar tidak tahu dan belum pernah melihat artefak senjata tingkat terkuat ini. Setelahnya, secara diam-diam, dalam sekejap, roh Fang Han segera ditenggelamkan ke dalam gambar Huang Quan. Setelahnya, dengan tiba-tiba Fang Han segera bertanya, "Nagayan, apakah kamu tahu apa itu artefak abadi?" Setelah mendengar ini, Nagayan segera berkata dengan serius, "Fang Han, artefak senjata abadi itu adalah tingkat senjata yang mengerikan. Senjata jenis itu bahkan dapat menghancurkan bumi, memindahkan bintang-bintang, mengubah kehampaan, melakukan perjalanan tanpa batas, menembus ruang waktu antara dunia kuno dan modern,
dan memiliki kekuatan tak terbatas dan sihir tak terbatas. Selama Anda memiliki senjata tingkat abadi ini, Anda akan dapat membunuh Hua Tiandou dengan mudah. Bahkan para master di alam rahasia umur panjang, tidak ada dari tuan itu yang akan dapat mampu menjadi lawanmu. Setelahnya, nada bicara Nagayan segera melambat, dengan tekanan berat setiap katanya. Fang Han, jadi, dalam 10 tahun, jika Anda ingin melampaui Hua Tiandou dengan instan, itu bukan tanpa harapan sedikitpun. Kamu dapat mencari sepotong artefak abadi ini. Akan tetapi, untuk mencari sepotong artefak abadi ini, tingkat harapan untuk menemukannya bahkan lebih kecil dari harapan itu sendiri. Dahulu kala, bahkan jika sepotong artefak abadi lahir, ia akan mampu meledakkan beberapa planet sekaligus di sekitar artefak itu lahir. Dan setelahnya, semua kaisar iblis tingkat tertinggi, semua master abadi tingkat tertinggi, dan master tersembunyi akan segera mengambil tindakan untuk memperebutkannya. Ribuan tahun yang lalu, saat perebutan ini terjadi, seseorang yang mempunyai kultivasi seperti Anda saat ini, hanya bisa menonton pertarungan itu jauh dari pinggiran. Setelah mendengarkan ini, dengan ekspresi wajah yang kecewa, Fang Han segera berkata, "Apakah sebegitu hebatnya efek dari artefak ini? Jika begitu masalahnya, sepertinya aku tidak mempunyai harapan untuk dapat mendapatkan hal-hal seperti artefak senjata abadi ini." Setelahnya, Nagayan juga segera berkata dengan serius, "Fang Han, jangan memikirkan hal-hal seperti itu saat ini. Sekarang, pergilah ke pasar Laut Wangui, dan beli bahan-bahan pil obat untuk mengolah tubuh emas Raja Iblismu, sehingga kamu dapat membawa tubuh emas Raja Iblismu satu langkah lebih jauh, dan segera mengolahnya ke tempat paling tersembunyi, Vitalitas." Setelah mendengar saran dari Nagayan, pikiran Fang Han segera kembali. Dengan mata terfokus, ia segera terbang menuju daratan yang jauh diikuti Long Xuan dan penyihir putih di belakangnya. Begitu mereka mendekati daratan ini, Fang Han juga melihat beberapa orang terbang di sekitarnya. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mengenakan jubah ajaib atau menggunakan jimat gantung kelas atas. Fang Han sendiri tidak melihat banyak para penguasa alam misterius, hanya satu atau dua. Fang Han, Long Xuan dan penyihir putih sendiri saat ini masing-masing dari mereka saat ini, setelah mendekat ke daratan ini, mereka mengenakan pakaian ajaib dengan senjata ajaib untuk menampung mana mereka sendiri. Mereka hanya mengandalkan kekuatan senjata ajaib ini untuk terbang perlahan, terbang di langit tanpa mengungkapkan kekuatan asli mereka. Setelah mereka bertiga mendarat di tengah kota besar yang tampak seperti istana. Kemudian pada saat ini Long Xuan mulai berbicara. "Fang Han, di dalam keramaian kota Wangui ini, toko terbesar di pasar Wangui ini disebut Pavilion Xuangui yang dibuka oleh Wangui Xiadao. Toko ini berisi semua jenis bahan obat, simbol sihir, dan ramuan. Anda bahkan dapat menjual barang-barang Anda sendiri di dalamnya. Bangunan besar ini pun bukanlah sebuah istana kekaisaran, karena plakat besar di pintu gerbang bertuliskan kota Wangui. Di atas bangunan yang nampak seperti istana besar ini, seekor kura-kura misterius raksasa juga terpampang di atasnya, seakan terbang menjauh." Fang Han, Long Xuan dan penyihir putih, saat ini mereka baru saja mendarat di depan Pavilion Xuangui, dan beberapa murid yang berada di sana segera menyapa mereka. "Saudara, dari sekte mana Anda berasal? Ataukah kalian pembudidaya luar? Apakah kalian ingin membeli atau menjual sesuatu?" Murid-murid yang bertanya ini sendiri mengenakan jubah dan memegang whiskas di tangan mereka. Rata-rata murid ini memiliki mata yang bersinar terang, dan aura fisik mereka kejam. Dari kultivasi fisik mereka, sepertinya mereka saat ini berkultivasi di alam fisik tingkat 8 dan 9, alam keberanian dan alam psikis. Di dunia fana seperti kota Wangui ini, mereka adalah master seni bela diri. Akan tetapi, jika mereka berada di sekte abadi, mereka hanyalah seorang murid kecil. Namun, whiskas yang mereka pegang di tangan mereka, tampaknya memancarkan jejak mana, dan itu sepertinya adalah senjata spiritual. Dan pada pandangan pertama, mereka akan terlihat sebagai seorang murid yang kuat. Setelah mendengar ini, Fang Han segera berkata dengan aura suara yang kuat, "Kami bertiga adalah murid sejati dari sekte Yuhua. Kali ini,
saya datang ke Pulau Abadi Wangui untuk membeli obat mujarab untuk membuat alkimia. Dan juga, saya ingin menukarkan sesuatu untuk sebuah hadiah. Setelah mengatakan ini, Fang Han segera mengangkat tangannya. Dan segera, sekelompok energi sejati diseduh di telapak tangannya, mengirimkan fluktuasi mana yang kuat. Setelah melihat ini, para murid Pulau Wangui ini segera terkejut, lalu saling memandang. Setelahnya, mereka segera berbicara. Mereka adalah master alam rahasia ajaib, dan juga, mereka adalah murid sejati. Mereka adalah tamu kehormatan. Saat mengatakan ini, ekspresi mereka juga menjadi lebih sopan. Setelahnya, tiba-tiba dua murid lagi muncul di pintu pavilion kura-kura ini. Basis kultivasi dari kedua murid ini tampaknya juga lebih tinggi. Mereka saat ini menapaki jejak kultivasi di ranah fisik tingkat 10, dan mereka diambang transformasi alam magis. Setelahnya, kedua murid ini segera berbicara. "Tiga saudara, silakan ikuti kami." Setelahnya, Fang Han segera mengangguk, dan mulai mengikuti kedua murid itu masuk ke dalam pavilion kura-kura misterius. Pavilion yang juga disebut Pavilion Xuan Gui ini benar-benar seperti istana kerajaan, berlapis ke atas satu sama lain. Dengan keindahan yang luar biasa, terdapat juga susunan bangunan unik di mana-mana, dan mataharinya redup. Dalam perjalanannya memasuki pavilion ini, Fang Han tiba-tiba berbicara. "Saudari Long Xuan, saya mendengar bahwa Pulau Abadi Wangui telah menawarkan hadiah jika seseorang dapat menangkap atau membunuh dari anggota 40 pencuri terkenal. Dan saya telah membunuh pemilik pulau yang putus asa yang berada di tingkat 38 ini. Ini adalah kepalanya. Bisakah saya menerima hadiahnya?" Saat Fang Han menanyakan ini, ia juga segera mengeluarkan kepala dari tuan pemilik pulau yang putus asa. Setelah melihat kepala ini pun, kedua murid yang memimpin jalan ini segera menarik nafasnya, lalu berkata, "Sepertinya, Sekte Yuhua kakak senior sangat kuat. Kami juga mendengar bahwa kakak senior juga membunuh tuan dari Pulau Evernight." Setelah mengatakan ini, pada saat ini Fang Han tiba-tiba mengeluarkan dua botol kecil dari tangannya yang diisi dengan 6 pil, lalu berkata, "Ini adalah pil emas penyelamat jiwa yang saya dapatkan setelah membunuh pemilik pulau yang putus asa. Pil ini secara khusus akan dapat memperkuat tubuh kalian. Sekarang, saya akan memberikan kalian masing-masing 1 botol. Setiap botol terdapat 6 pil di dalamnya. Terimalah, pil ini akan memperkuat kultivasi adik laki-laki." Setelah menerima botol ini, kedua murid Pulau Abadi Wangui ini tampaknya bahagia, lalu berkata, "Terima kasih kakak senior." Di sisi lain, Long Xuan sendiri terlihat tanpa ekspresi ketika dia melihat adegan ini. Dia sebelumnya memiliki kebencian dengan Sekte Abadi Wangui. Akan tetapi, kebencian itu tidak muncul saat dia melihat murid-murid ini. Setelahnya, kemudian Fang Han melanjutkan bertanya, "Sekarang, biarkan aku bertanya, apakah kalian pernah mendengar bahwa murid Sekte Taiyi pernah datang ke sini akhir-akhir ini?" Setelahnya, seorang murid ini segera berkata dengan cepat, "Kita belum melihat siapapun seorang murid dari Sekte Taiyi. Akan tetapi, kita telah mendengar bahwa 3 kakak beradik bernama Yao Dian, Xia Yu, dan Yu Fen dari Sekte Taiyi sedang mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan beberapa tetua." Setelah mendengar ini, Fang Han segera bertanya balik, "3 murid Taiyi, sudah berapa lama mereka di sini, dan kapan mereka akan pergi?" Setelahnya, seorang murid ini segera menjawab dengan wajah yang senang karena ia mendapatkan pil yang sangat berharga. "Kita juga belum tahu kapan mereka akan pergi." Setelahnya, murid yang lain juga segera menimpali, "Kakak senior, sepertinya ada hal besar lainnya. Salah seorang komandan dari Sekte Iblis bawaan bernama Ying Tian King juga berada di pavilion ini. Ia saat ini berada di lantai tertinggi dari pavilion kura-kura ini. Tampaknya ia sedang berbicara dengan master pavilion kita, Tetua Xuan Gui. Saya juga mendapatkan bocoran bahwa ia tampaknya telah menyelesaikan keterampilan sihirnya dan akan kembali ke kedalaman kehampaan. Dan ngomong-ngomong, dia juga akan membunuh ke-37 pencuri handal tersisa. Jika kakak senior bertemu dengannya, kakak senior harus berhati-hati." Fang Han sendiri setelah mendengar ini, ia segera terkejut. Tampaknya Komandan Iblis juga datang ke laut ini. Dan juga,
dia berada di pavilion kura-kura misterius ini. Dan yang lebih menarik perhatian Fang Han, 3 murid sejati Sekte Taiyi juga berada di sini. Setelah memikirkan ini, kilatan cahaya melintas di benaknya. Sepertinya Fang Han mempunyai sebuah rencana licik di benaknya. Setelahnya, kemudian pada saat ini Fang Han melanjutkan berbicara kepada 2 murid itu. Adik junior, saya tidak akan berbicara terlalu banyak omong kosong. Sekarang, saya menginginkan 7 ubur-ubur, tanah berlian, emas api bumi, kura-kura berusia 1000 tahun, terenggiling emas dan perak 1000 tahun, 1 ular, dan 1 cacing tanah bulan. Aku ingin tahu, apakah kalian mempunyai bahan-bahan ini? Setelah mendengar ini, kedua murid itu segera berkata, tampaknya senior membutuhkan begitu banyak ramuan langka. Tampaknya, kebanyakan dari bahan ini akan Anda gunakan untuk mengolah taktik sistem bumi. Saya berpikiran, Anda seharusnya sedang melatih teknik Yuhua Tianmu Dafa. Saat mengatakan ini, seorang murid juga segera bermeditasi untuk melihat stok-stok bahan ini. Dan kemudian, murid lain segera melanjutkan berkata dengan cepat. Ramuan ini pastilah sangat langka. Kakak senior, ramuan ini juga bukan sesuatu yang bisa kita tanyakan sesuka hati. Akan tetapi, ramuan ini tersedia di pavilion Suangu ini, dan juga harganya terlalu mahal. Hadiah dari kakak senior untuk membunuh master dari pulau yang putus asa juga tidak cukup untuk mengimbangi harga dari bahan-bahan roh ini. Hadiah itu belum sepadan dengan harganya. Setelah mengatakan ini, murid yang bermeditasi sebelumnya, pada saat ini meneruskan. Saya tidak tahu, apakah ada alat spiritual di tubuh kakak senior. Jika kakak senior mempunyai alat spiritual, kalian juga dapat menggunakan alat spiritual itu untuk mengimbangi perbedaan harga. Kira-kira, sekitar 10 alat spiritual dalam bentuk pedang terbang, atau jubah terbang juga tidak masalah. Setelah mendengarkan ini, Fang Han juga segera berkata, saya masih memiliki 10 jubah tingkat senjata spiritual di sini. Saya tidak tahu, apakah saya dapat menambahkannya untuk mengimbangi perbedaan harga dari bahan obat spiritual itu. Setelah mengatakan ini, Fang Han segera melambaikan tangannya, dan penyihir putih di belakangnya juga segera mengeluarkan setumpuk pakaian. Itu semua adalah pakaian senjata spiritual yang sangat berharga yang sebelumnya dimiliki oleh pemilik pulau yang putus asa. Senjata tingkat roh sendiri, umumnya adalah barang yang dicari dari sekte-sekte luar. Sebuah sekte yang mempunyai ratusan ribu murid dari sekte luar, sangat membutuhkan senjata spiritual. Namun, senjata tingkat roh hanya dapat disempurnakan menjadi harta tingkat spiritual oleh penguasa alam magis tingkat kelima, alam surga dan manusia, serta membutuhkan beberapa bahan langka lainnya. Dan penguasa alam surga dan manusia ini, ia perlu menghabiskan banyak mana untuk memperbaiki senjata roh. Selain itu, tuan semacam ini juga harus mengkultivasi dirinya sendiri, tidak mungkin membuang banyak vitalitas dan waktu hanya untuk memperbaiki alat roh untuk dijadikan alat spiritual. Dan juga, waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki senjata tingkat roh, bahkan jika semua bahannya telah lengkap, ia masih akan memerlukan waktu 1 hingga 2 tahun untuk mengubah senjata roh ini menjadi senjata spiritual. Sedangkan waktu 1 hingga 2 tahun itu sendiri sangat berharga bagi seorang kultivator. Dan jika dia memimpikan untuk dapat mencapai alam umur panjang, siapa yang mau membuang waktu? Pada saat ini, setelah melihat jubah yang dikeluarkan oleh Fang Xiaolin adalah 10 alat dan jubah spiritual, kedua murid itu saling memandang, menghitung sebentar lalu mengangguk. Setelahnya, kemudian mereka segera berkata, baiklah, ini sudah cukup. Sekarang, silakan datang ke aula dalam, dan kemudian tunggu kami. Kami juga akan memegang alat dan jubah spiritual ini. Setelahnya, saya memerintahkan kepala penguasa pulau untuk membayar rekening ke beberapa senior, dan kemudian mengambil bahan obat yang dibutuhkan oleh para kakak senior. Setelah mendengar ini, Fang Han kemudian melanjutkan berkata, adik junior, setelah saya mendapatkan bahan obat, saya juga meminta kepada adik laki-laki untuk secara diam-diam mengatur ruang pil untuk saya. Saya akan membuka tungku untuk membuat alkimia, dan mempraktikkan beberapa hal. Setelah kultivasi selesai, saya juga akan memberikan keuntungan bagi kedua adik junior. Setelah mendengar ini, kedua murid itu segera tersenyum, lalu berkata,
tentu saja kami akan melakukan yang terbaik bagi kebutuhan kakak senior. Saat kami berada di kota Wangu ini, kami tidak diizinkan untuk bertarung. Ketika ada banyak pembudidaya biasa untuk berlatih, mereka biasanya juga akan datang ke sini, dan kemudian menghabiskan pil mereka di tempat ini. Di sisi lain, di tengah laut dalam, kondisinya selalu dalam bahaya. Tempat yang paling aman bagi para kultivator untuk mencari tempat latihan adalah di pasar laut yang dibuka di Pulau Abadi Wangu ini. Karena selain pasar laut ini melarang berkelahi, apalagi di pavilion Xuangui ini. Siapapun yang ingin bertarung atau membunuh di sini, mereka akan berurusan dengan 10.000 sekte kerajaan di Pulau Abadi Wangu ini. Berkultivasi di pavilion ini, sama persis dengan berkultivasi di sekte Yuhua, dan seharusnya akan sangat aman. Pada saat ini, melihat dua murid yang telah mengambil jubah dan kepala pemilik pulau yang putus asa, mereka segera buru-buru pergi. Long Xuan sendiri saat ini memandang Fang Han dengan pandangan aneh, lalu berkata, "Fang Han, apa idemu? Seperti yang kita tahu, Yao Dian, Xia Yu dan Yu Fen telah diketahui berada di sini. Menurut kebenaran, mereka akan segera mengetahui posisi kita saat ini cepat atau lambat. Akan tetapi, saya juga tidak menyangka bahwa Komandan Iblis juga berada di sini." Setelah mendengar ini, dengan bibir tersenyum sinis, Fang Han segera berkata, "Long Xuan, aku mempunyai ideku sendiri. Sekarang, ketika bahan obat tiba, mari kita bersembunyi di dalam tripod Tungku Raja, dan berlatih kekuatan magis terlebih dahulu. Kamu juga perlu memadatkan energi sejatimu. Setelah saatnya tiba, aku akan memberitahu ideku kepadamu." Bersambung. Jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.